Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan hasil kerja kelompok kami dalam mata kuliah Landasan Pendidikan mengenai konsep dasar aliran-aliran filsafat, perbedaan filsafat dengan filsafat pendidikan, dan cara berpikir filosofis. Mari simak penjelasannya. Aliran-aliran filsafat pendidikan. Pertama, aliran filsafat idealisme merupakan suatu aliran tertua dan berawal dari pemikiran Plato mengenai suatu kebenaran yang bersifat empiris, yang dapat dilihat dan dirasakan dalam esensi, dan juga menekankan moral menjadi sumber utama. Idealisme mengajarkan bahwa hakikat dunia fisik hanya dapat dipahami dalam ketergantungan terhadap jiwa roh. Kedua, aliran filsafat perennialisme. Perennialisme berasal dari kata perennial yang artinya abadi atau kekal. Aliran ini berpegang teguh terhadap norma-norma dan dianggap ingin kembali terhadap nilai masa lalu atau lampau dengan maksud ingin mengembalikan keyakinan nilai asumsi manusia pada masa silam dan juga untuk menghadapi masalah pada masa kini dan nanti. Ketiga, aliran filsafat esensialisme. Aliran filsafat esensialisme didasari oleh pemikiran Plato. Aliran ini juga ingin kembali terhadap kebudayaan lama karena kebudayaan lama telah melakukan kebaikan untuk manusia. Aliran esensialisme memandang bahwa pendidikan dapat bertumpu pada dasar pandangan fleksibilitas dalam segala bentuk dan menjadi sumber pandangan yang berubah-ubah. Aliran filsafat progresivisme dipelopori oleh John Dewey adalah suatu aliran yang menginginkan kemajuan-kemajuan secara cepat, bahwasanya kehidupan manusia berkembang secara terus-menerus dalam suatu arah positif. Sesuatu yang dianggap benar sekarang belum tentu benar pada masa yang akan datang. Maka dari itu, peserta didik bukan hanya dipersiapkan untuk menghadapi kehidupan di masa kini, melainkan mereka juga harus dipersiapkan untuk menghadapi kehidupan di masa yang akan datang. Yang terakhir, aliran filsafat pragmatisme. Dasar dalam aliran ini ialah logika pengamatan, di mana apa yang ditampilkan manusia dalam dunia nyata merupakan fakta individual, konkret, dan juga terpisah antara satu dengan yang lainnya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Adinda Nida Nurzahra dengan NIM 2108192. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan filsafat dan filsafat pendidikan. Sebelum ke materi perbedaan, di sini saya akan menjelaskan pengertian filsafat. Menurut Hasan Sadli, filsafat adalah cinta pada ilmu pengetahuan ataupun kebenaran, suka kepada hikmah dan kebijaksanaan. Jadi, orang yang berfilsafat adalah orang yang mencintai kebenaran, berilmu pengetahuan, ahli hikmah dan bijaksana. Sedangkan filsafat pendidikan adalah ilmu pendidikan yang bersendikan filsafat atau filsafat yang diterapkan dalam usaha pemikiran dan pemecahan mengenai pendidikan. Lalu perbedaannya yaitu kepada filsafat, yaitu diperlukan manusia sebagai panduan dalam menjalani kehidupan, dan yang kedua yaitu membentuk karakteristik seseorang, individu ataupun kelompok. Dan perbedaan pada filsafat pendidikan adalah berdasarkan teori dan pemikiran manusia saja. Yang kedua, pemikiran radikalnya memberikan kebebasan dalam berpikir tanpa batas. Dan yang terakhir yaitu cara berpikir filsafatnya cenderung menimbulkan keraguan. Saya Zahra Alkiptiah dengan NIM 2103479 akan melanjutkan pembahasan tentang perbedaan filsafat dan filsafat pendidikan. Pengertian filsafat menurut Notonegoro yang menyatakan bahwa filsafat adalah menelaah hal-hal yang dijadikan objeknya dari sudut intinya yang mutlak yang tetap tidak berubah, yang disebut hakikat. Berikutnya, pengertian filsafat pendidikan menurut Imam Barnadib yang menyatakan bahwa filsafat pendidikan yakni ilmu yang pada hakikatnya merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dalam bidang pendidikan. Karenanya,
dengan bersifat filosofis bermakna bahwa filsafat pendidikan merupakan aplikasi suatu analisa filosofis terhadap bidang pendidikan. Selanjutnya, saya akan menyampaikan beberapa perbedaan lainnya dari filsafat dan filsafat pendidikan yang telah disebutkan oleh Adinda. Filsafat, studi yang membahas secara kritis mengenai bermacam fenomena yang ada dalam pemikiran manusia, sedangkan filsafat pendidikan adalah filsafat yang digunakan dalam studi mengenai masalah-masalah pendidikan. Selanjutnya, filsafat mempunyai objek lebih luas yang sifatnya universal, sedangkan filsafat pendidikan objeknya terbatas dalam dunia filsafat pendidikan saja. Dan yang terakhir, filsafat merupakan kegiatan berpikir manusia yang berusaha untuk mencapai kebijakan dan kearifan. Sedangkan filsafat pendidikan merupakan ilmu yang pada hakikatnya jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang timbul dalam lapangan pendidikan. Baik, izin memperkenalkan diri sebelumnya. Nama saya Gina Karisma Hamudah dengan NIM 2103255 yang akan menjelaskan tentang cara berpikir filosofis. Berpikir filosofis dapat diartikan sebagai berpikir mendalam atau berpikir secara menyeluruh atau berpikir dari berbagai macam sudut pandang pemikiran maupun berpikir dari berbagai macam sudut pandang ilmu pengetahuan sampai pada dengan hakikatnya. Agar hasil pemikiran kita tepat dan benar juga dapat dipertanggungjawabkan, maka ada cara untuk berpikir filosofis. Cara berpikir filosofis menurut Achmadi dibagi menjadi 6. Apa sajakah itu? Mari kita simak. Yang pertama, harus sistematis. Jadi, kita harus berpikir secara sistematis. Maksudnya adalah menyusun suatu pola pengetahuan yang rasional dan susunan pikiran harus saling berkaitan satu dengan yang lain. Dan keadaan diri, lingkungan, zaman, pendidikan, serta sistem pemikiran mempengaruhi sistematika berpikir. Sebagai contoh, ketika kita memecahkan suatu permasalahan, kita harus melakukannya dengan tenang dan menyusun unsur apa saja yang berkaitan dengan permasalahan tersebut untuk dikaitkan agar masalah tersebut segera selesai. Yang kedua, harus konsepsional. Kita harus berpikir secara konsepsional. Apa itu konsepsional? Konsepsional ini maksudnya sebuah upaya gambaran ide yang melekat pada akal dan berada dalam intelektual. Gambaran ide diambil sesuai dengan keadaan yang nyata. Sebagai contoh, kita menyusun suatu hal dengan prosesnya secara baik dalam berpikir maupun menyelesaikan sebuah permasalahan. Yang ketiga, ada harus koheren. Kita harus berpikir secara koheren. Apa itu berpikir secara koheren? Maksudnya, unsur yang diambil itu tidak boleh uraian yang bertentangan satu dengan yang lain. Karena apabila bertentangan, maka uraian tersebut tidak koheren atau tidak runtut. Sebagai contoh, unsur yang kita ambil dalam menyelesaikan sebuah permasalahan itu haruslah runtut dan memuat fakta yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga pemikiran kita akan tepat dan benar, juga bisa dipertanggungjawabkan. Saya Tasalwa Aldrianjani dengan NIM 2108937 akan melanjutkan penjelasan mengenai cara berpikir filosofis yang keempat, kelima, dan keenam. Yang keempat, ada berpikir secara rasional. Artinya, suatu sikap yang dilakukan berdasarkan pikiran, pertimbangan yang logis, dan tentunya cocok dengan akal sehat manusia. Seperti contoh, jika kita ingin menjadi kaya, maka yang harus kita lakukan adalah berusaha seperti membuka bisnis dan lain sebagainya. Yang kelima, ada pendekatan sinoptik.
Sinoptik sendiri berasal dari kata sin yang artinya bersama atau memadukan dan optik yang artinya penglihatan atau pandangan. Jadi bisa disimpulkan artinya memadukan pandangan secara keseluruhan sehingga membentuk sistem pemikiran yang komprehensif. Lalu ada berpikiran mengarah kepada pandangan dunia. Pemikiran filsafat sebagai upaya untuk memahami semua realitas kehidupan dengan jalan menyusun suatu pandangan, termasuk di dalamnya menerangkan tentang dunia dan semua hal yang berada di dalamnya. Sekian materi hasil dari kerja kelompok kami yang dapat dijelaskan. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.